Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Pak Ketua dan seluruh jajaran yang kita hormati, tokoh masyarakat, imam kita yang kita muliakan, Bapak Ibu-ibu, anak-anak kami semua yang kami banggakan dan kami cintai. Umumnya jamaah salat tarawih rahimakumullah. Syukur alhamdulillah hanya untuk Allah. Salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, judul kita malam ini bayar utang puasa orang yang sudah meninggal. Dalam ayat tadi sebetulnya Allah berikan keringanan kepada orang yang sakit. Orang dalam perjalanan boleh tidak puasa, tapi harus menggantinya di hari-hari yang lain. Nah, di situ karena ya Pak, di mengganti, kadang-kadang mulai mau buku kan, tapi tidak sempat ganti, itu masalah. Nah, sampai jangan meninggal, itu hutangnya. Nah, lalu apa ianya? Jadi Bapak Ibu, suatu ketika pernah seorang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ibu saya meninggal sedangkan dia masih punya utang puasa, apakah saya harus membayarnya? Lalu Nabi balik bertanya, kalau ibumu berutang kepada seseorang, apakah kamu membayarnya? Ya benar, saya bayar. Kalau begitu, utang kepada Allah lebih layak untuk dibayar. Bahasa Pak. Bahasa Bu. Kalau dari seketek utangnya, nah, lain nak bayar, nah bayar. Tapi kalau banyak utangnya, setiap tahun pakai utang, setiap tahun pakai utang. Kalau ibunya sampai 50 tahun, kalau 2 hari saya dalam setahun utangnya mana tuh? Masa rata hari, nah apa iya tuh? Nah jadi Bapak Ibu, kita gambarkan dulu keadaan orang yang meninggal itu. Kalau kategorinya adalah wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Orang yang baik hanya melaksanakan ibadah puasa, lalu mesti bayar fidyah kepada atau memberikan makan fakir miskin gitu ya, atau fidyah. Kalau itu yang meninggal, berhari udah puasa, berhari utangnya, nah bayarkan fidyahnya 1 mud per hari puasa yang dia tinggalkan. Kalau sebulan ya mati 30 mud. Nah, kalau biarkan atau itu saliter. Nah, saliter. Oh iya saliter. Kalau tindiko lah di kaluan deh, di Basnas. Nah, ukurannya fidyah tuh dalam sehari. Nah, dulu berapa nih? Hah? Sampai 5.
Nah, 45. Kalau 30, nah kalilah 30 tu. Balik mau Ustaz 30 kali 45. Nah, supaya tak balik, kecek ulama, dia tu bayarkan setiap hari. Setiap hari bayarkan. Kalaupun nanti meninggal di akhir Ramadan, ada lagi tangan jadi bayar. Itu lalu lunas Pak. Nah, terbeban kepada ahli waris. Selesai utang. Tapi kalau ditangguh-tangguh kan membayarnya. Nantilah berbolseh. Ya ada jadinya. Nah, itu kalau jadi siapa orangnya yang balik itu melakukan ibadah puasa yang harus bayar fidyah itu yang pertama orang tua renta yang tidak boleh berpuasa atau waktu-waktunya lama dari awalnya hidup memangnya lama tidak bisa puasa. Nah, itu harus bayar fidyah atau pekerja berat atau orang sakit yang tidak ada harapan untuk sembuh. Nah, itu sama hukumnya dengan orang yang lanjut usia tadi. Bayar fidyah kata Muhammad. Kemudian yang kedua, orang yang sakit atau dalam perjalanan tidak berpuasanya beberapa hari, selamanya sakit gitu ya. Kalau sakitnya 20 hari, itu 20 hari tidak puasa. Kemudian dia belum sempat lagi menggodok puasanya karena masih dalam uzur. Dia masih dalam perjalanan Pak. Mungkin ingin berjalan-jalan kok di bulan Ramadan kok cari-cari suasana Ramadan di negara lain gitu. Hanya buku aja sepeda motor keliling Indonesia Pak. Sepeda motor rangkit dari Ambon. Baik sekeliling Indonesia. Dia ingin mencari suasana Ramadan di tempat lain gitu. Nah, kira masih dalam perjalanan, masih dalam musafir, dia meninggal. Sekalipun lah bulan Syawal, ya, maka orang ini tidak membayar apa-apa. Dia tidak punya utang apa-apa. Ada utangnya. Sebab mengganti di hari-hari lain itu, kalau musafir, nyola balik mungkin melihat. Kalau orang sakit, nyola sembuh. Atau nyola mungkin lah, nyola masih dalam perjalanan meninggal, sekalipun sebulan yang tidak masalahnya. Di kata Profesor Wahbah Zuhaili, dia tidak punya utang apa-apa kepada Allah, tidak ada yang harus diganti. Atau orang sakit kayak itu, yang masih dalam keadaan sakit, hari Syawal, kamu oleh hari Syawal kan. Nah, petang puasa obat 3 20 hari. Malah mulai hari Syawal tapi yang sakit kok tak bisanya. Ya enggak sembuh dah. Nah, sampai akhirnya dia meninggal. Nah, ada utang. Negeri. Sebab ini tidak termasuk kepada orang yang lalai. Tidak ada kelalaian. Ini masih dalam uzur. Masih dalam kategori yang diberikan rukhsah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang utang itu adalah yang ketiga, orang meninggal dunia, sedangkan dia sudah memungkinkan untuk mengqadha puasanya sebenarnya. Kalau nyata patang kok sakit tidak puasa kan, tidak puasa tapi karena sakit, nyola sehat bolehnya, laku tapi tidak ia qadha puasanya dah. Nah, nantilah. Nah, akhirnya meninggal. Nah, itulah yang punya utang kepada Allah. Itulah yang harus dibayar utangnya. Siapa ia? Mamata wa alaihi syam soma'an huwaliyuhu. Sia yang mati padahal dia membawa utang atau tanggungan puasa, maka dia dipuasakan oleh walinya. Jadi kata saya sabit walinya itu siapa? Walinya itu ahli warisnya. Apalagi kalau ada anaknya yang paling tua kan, beri kejutan kepada adik-adik. Budi, ambo lah calik-calik kuah, opor ayah kuah,
Kuado suretnya kuat. Nah harus kita bagi-bagi rupanya. Nah jadi datang ke rumah ya. Katuan yang sinan, katuan yang di situ. Nah kita sama-sama kita bagi-bagi. Datanglah dia-dianya larok kan. Mereka dapat tahu mah. Nah dapat tahu. Nanti kalau mau juta sulangkan ya dia tu. Kalau tiba di rumah, dia buka ke kakaknya. Rupanya catatan ayah tu, dia punya utang puasa. Sebulan 20 hari. Awak ketiga ni, awak bagi saya. Utang puasa ni boleh tak? Bagi saya. Barang sulang 10 hari sulang. Jadi itu ibu-ibu hati-hati. Ya, ingat-ingat ada nak dulu pas awak ketiga sampai akhirnya nak terpotong. Yo nak terkena lagi Ustaz. Dulu yo banyak nak tinggal nak makodo. Kini lah lupa tabara jumlahnya. Ada kayak itu Bu? Ada Bu? Diperkirakan saja. Ambil sangkaan yang paling kuat. Bayi ya. Padahal tahu utang kepada Allah. Kodapet jangan yakin utang untuk membaginya kepada ahli waris. Sebelum wafat yang utang awak lah tambahi ya Pak. Kalau jadi supaya nak tumpuk-tumpuk utang kau, makanya ulama katakan sunat menyegerakan bayar utang. Dapat kecilnya kan sebelum melakukan puasa sunat bayar utangnya dulu. Tapi tidak ditetapkan di dalam Al-Quran, di dalam sunnah harus segera itu bayar utang. Aisyah melakukan kami oleh Nabi disuruh mengqadha puasa tapi tidak disuruh mengqadha salat. Sedangkan saya kata Aisyah mengqadha puasa saya bulan Sya'ban berikutnya. Bulan Sya'ban menjelang puasa berikutnya. Jadi nak dulu harus segera dari hadis dari Al-Quran. Cuman ulama menyunatkan agar segera bayar utang. Nanti kalau awak meninggal kan, awak nanti meninggal dalam keadaan berhutang. Itu cara pertama bayar tangan. Yang kedua adalah hadis dari riwayat Ibnu Majah. Man mata wa alaihi siyamu sahrin fal yut'am anhu makana kulli yaumin miskin. Barang siapa yang meninggal dunia sedangkan ia punya utang 1 bulan puasa, maka hendaklah ia memberikan makan fakir miskin untuk setiap harinya paruko tu satu hari utang puasa ini. Kemudian dalam hadis lain, wala yasumu ahadun an ahadin walaki yut'imu anhu makana kulli yaumin mud min fittatin. Tidak boleh seseorang berpuasa atas nama orang lain, akan tetapi hendaklah ia membayarkan makanan kepada fakir miskin untuk setiap hari ia tidak berpuasa. Jadi ada yang dibayar di puasa, ada yang dibayar dengan memberi makan fakir miskin. Jadi Bapak Ibu yang namanya utang, rasanya itu kalau kita ranung-ranungan kan tetap kurang menyenangkan perasaan awak. Ada orang di kampung setiap bulan utang, dia utang ke bos, dia 1 juta, bulan besok dah ada cukup dah untuk kebutuhan, dia 1 juta lagi, bulan besok ambil 1 juta lagi. Akhirnya laba tumpuk-tumpuk utang kau, lah ditagih dek bos, dah ada nampak dah pembayarannya, tanah nak dolong ke dia ke bos dah, rumah nak dolong ke dia ke bos dah. Jalannya lain, barang kek dari negara itu lain.
keluar dari kampung itu malam-malam, pai merantau jauh-jauh yang tidak diketahui orang di Marimbo tempat tinggalnya. Lama lu. Mulai kalau utang itu kapado kurang banyak atau banyak orang tempatnya utang. Kapado lari lah. Itu kalau utang kepada manusia bisa kayak gitu, larinya itu untuk mengambil malu saya. Enak. Tapi yang utang tetap utang sampai ke akhirat nanti. Tapi kalau utang kepada Allah, kamawa kalari. Kama lari bu, lari ke Solo, situ bumi Allah juga. Lari ke Jawa, situ bumi Allah juga. Lari ke Iran, bilang parang Iran. Kita doakan para syahid kita, semoga Allah ampuni segala kesalahan dan dosa-dosanya dan segala kebaikannya diberikan pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Maka kadang-kadang aku pikir nonton tuh. Kadang-kadang rasanya di dunia kau saya akan hukum rimbo saya dah lakunya. Si anak magak, nyo bebas berbuat semaunya. Kan itu. Kalau harimau namagak kan di rimbo tu. Nyo bebas nih. Apakah kanya cangkirnya babi itu, teranak orang segala macam, bebas berbuat. Aku seolah-olah Rasul saya akan itu loh. Nyadek bagak kan. Negara yang sudah berdaulat, yang sudah merdeka, bisa dijatuhi bom sebanyak-banyaknya. Yo, kok nanti itu kok ya dari yang dituju itu. Kok rakyat tak masalah kok bah. Jadi Bapak Ibu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menegakkan keadilan terhadap orang-orang yang bersalah dihukum dan orang-orang yang benar itu tetap diberikan ganjaran yang baik kepada mereka. Jadi Bapak Ibu, jadi kalau yang tadi Bu wajibnya fidyah kalaupun yang meninggal bayarnya tetap dengan fidyah. Kalau orang yang meninggalnya masih dalam uzur, ya, sakit masih dalam keadaan sakit itu sekalipun lah lewat sawal, tapi masih dalam keadaan sakit, alun ada kesempatan untuk mengkodo itu lewat. Maka itu tidak ada utangnya sama sekali, sebab dia tidak dicatat sebagai orang yang melalaikan kewajibannya. Kemudian yang ketiga, orang yang meninggal tapi punya kemampuan dan kesempatan untuk mengkodo, ndak yo nyakodo capek do, tangguh-tangguhkan dia, tunda-tunda dia. Itu yang meninggal, itulah utang yang harus kita bayar. Bayarkan saja sabanyak yang utangnya. Kalau utangnya 5 hari bayar. Beli apa? Kalau 5 anak beli sehari surang. Beli hari yang sama, ya. Sama-sama hari itu puasa 5 anaknya, enak. Beli, ya. Jadi terakhir Pak Ibu, tekan hari Pak ya. Halo Bu. Tapi puasa kok ada hadis kayak itu dari Rasulullah SAW harus dikotoh, diperintah mengkotoh. Kalau sholat tidak diperintah mengkotoh, tidak diperintah oleh Rasulullah mengkotoh. Tapi memang para ulama ada yang mengharuskan mengkotoh sholat yang tinggal. Tapi yang dari Rasulullah tidak disuruh mengkotoh, mengkotoh sholat. Itu makanya utangnya. Kalau tidak tahu ya kita serahkan kepada Allah ya Pak. Jadi nama sewa tidak tahu dan tahu balik karena tadi balik. Itu duga saja dengan dugaan yang sekuat-kuatnya segala yakin kan. Utang orang tua pun sebulan lah. Bayi sebulan. Para orang apa adik-adik. Kalau adik-adik itu ada 10 orang, berarti 10 hari selanjutnya. Kalau awal ahli waris itu melihat 30,
utangnya 30 loh, berarti sehari surang ya. Nah kemudian Bapak Ibu, bulan puasa kau kan banyak sholat kan. Nah, yang namanya sholat wajib awak pasti tidak sempurna awak melakukannya, pasti tidak sempurna. Jadi maka dari itu supaya usaha awak untuk menutupi kekurang sempurnaan sholat wajib awak, yang pertama awak sholat berjamaah. Sholat berjamaah awak. Bahwa kau tertutup kekurangan awak dengan berjamaah, becek Nabi, al-imamu dominun. Imam itu adalah penanggung jawab. Fa'in ahsanu falahu walahum. Kalau baik sholatnya imam, maka baik itu adalah untuk imam itu sendiri, walahum, dan untuk mereka para makmum. Jadi kita yang kurang-kurang bapak sholat itu tahu baik oleh sholat baiknya imam, oleh baiknya sholat imam. Nah, itu penutupannya yang pertama itu. Yang kedua, rajin lakukan sholat sunat. Nah, rajin lakukan sholat sunat rawatib yang 3. Nah, sebab itu nanti kalau ada kekurangan sholat wajib Pak, malaikat akan diperintah oleh Allah, unzuru, tolong pareso bali yang ada nak hambaku itu melakukan sholat sunat. Kalau lainnya lakukan sholat sunat, jadikan sholat sunatnya itu sebagai penyempurna kekurangan sholat wajibnya. Sebab sholat wajib apa? Kok yang di agama kok? Kalau nya baik, baik seluruh amal awak. Kalau nya rusak, rusak seluruh amal awak. Nah, jadi supaya sempurnanya, hendaklah senantiasa berjamaah. Itu yang kurang kok sholat, bisa lebih baik sholat awak, lebih baiknya sholat imam. Nah, kemudian awak banyak sholat sunat. Kemudian itu ya pada jawab tabinan, pada jawab tarawih, bacaannya pada jawab tarawih. Jadi Bapak Ibu, terima kasih atas perhatian. Mudah-mudahan nanti kita capek-capek podo puasa kita masih ada utang yang kita tunggakan ke ahli waris. Dan kadang ahli waris kok Pak, jangan bayi utang orang tuanya kan, bayi utangnya saya tidak selesai ini kan. Nah, jadi tidak kita bebani ahli waris, usahakan capek lagi ini. Jadi Pak Ibu terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.